Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 486 wajah bengkak. Kekuatan pukulan tusukan Lin Yu sangat berat, dan pria berkulit putih itu sudah merasakan rasa sakit yang tajam di dadanya sekarang, tetapi dia baru saja melawan. Jika Lin Yu tahu bahwa dia telah terluka, dia pasti akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Zhang Yuxi melihat perubahan warna tiba-tiba di balik alur pada baju besi skala naga ini, dan berkata dengan terkejut, "Tuan, harta skala naga ini diturunkan oleh leluhur, dan itu dibuat oleh Xuan Gang, bahkan bukan senapan mesin berat. Apakah kamu tidak terluka?" Sepertinya Master melebih-lebihkan kekerasan dari armor skala naga ini. Pria berbaju putih itu berkata sambil menyeringai. Dalam hatinya, dia lebih mau percaya bahwa baju besi skala naga yang dibuat oleh leluhur itu tidak baik, dan dia tidak mau percaya bahwa kekuatan Lin Yu terlalu besar. Mungkin kualitasnya tidak terlalu bagus. Tapi harus kukatakan, He Jiarong benar-benar punya dua hal. Zhang Yuxi merobek pakaiannya dan membalut luka di kakinya, mengangguk dengan serius, mengatakan bahwa dia tahu kekuatan Lin Yu. Lengan dan kakinya tidak begitu bagus sekarang, namun ia masih nyaris tidak bisa menghadapi rekan Rose dan Rose yang juga mahir dalam seni misterius, meski kelihatannya sulit. Setidaknya bisa menopangnya untuk sementara. Tetapi ketika tubuhnya dalam kondisi baik, Lin Yu, yang terluka parah dalam pertempuran, masih akan disalahgunakan menjadi sampah. Di jalan di luar Victoria Bay hari itu, jika Rose tidak datang tepat waktu, dia akan ditangani oleh Lin Yu. Tetapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa murid guru yang paling bangga, kakak laki-lakinya Ling Xiao, bahkan tidak akan mendapatkan tawaran apapun dari Lin Yu. 2 kali. Itulah yang terjadi. Ketika Ling Xiao mendengar bahwa dia sangat tidak puas, dia dengan dingin mendengus, "Saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya sekarang, dan itu terutama karena saya meremehkan musuh, dan ada seseorang yang membantunya, jadi saya mengikuti jalan anak itu. Kalau tidak, dengan kemampuannya, bagaimana dia bisa menyakitiku?" Begitu suara itu jatuh, dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah lagi. "Saudaraku, kamu baik-baik saja?" Wajah Zhang Yuxi penuh dengan garis hitam saat melihat ini, kakak agak enggan untuk berpura-pura. Kemudian dia tampak sangat prihatin, "Ayo pergi, kamu pergi ke rumah sakit bersamaku." "Aku baik-baik saja." Ling Xiao mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan kaku, "Tuan Patriark, baju besi skala naga ini benar-benar tidak bagus, aku harus merenungkannya pada Tuan dan orang yang lebih tua ketika aku melihat ke belakang." "Artinya, itu?" Zhang Yuxi mengangguk karena malu. Kemudian Zhang Yachai mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa meskipun seluruh layarnya retak, tetapi dia masih dapat melakukan panggilan. Dia langsung menelepon kakak laki-lakinya dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk menjemputnya dan saudaranya. "Saudaraku, kau pergi ke rumah sakit bersamaku, jangan khawatir, kita semua ada di sana." Zhang Yachai berbalik dan berteriak kepada Ling Xiao. "Tidak apa-apa, luka kecil ini, aku hanya perlu merawatnya." Ling Xiao sudah duduk bersila di tanah dan mengkondisikan tubuhnya. Tetapi tidak apa-apa jika dia tidak mengkondisikan. Dengan pengkondisian ini, dia tiba-tiba merasakan aliran darah di dadanya, dan dia tidak bisa menahannya, dan dia muntah sedikit darah lagi. Jelas, kekuatan yang digunakan Lin Yu dengan pisau itu barusan telah mengguncang organ dalamnya, mendorong ki dan darahnya sesuka hati, tetapi itu akan menjadi kontraproduktif. "Saudaraku, kamu ikut ke rumah sakit denganku." Zhang Yuxi sangat takut wajahnya menjadi pucat. Saudara laki-laki memuntahkan lebih banyak darah daripada luka di pahanya, bukan? "Jika Anda memuntahkan beberapa suapan lagi, Anda akan kehilangan terlalu banyak darah dan Anda akan pingsan."
Tidak apa-apa, aku memaksa keluar memar itu. Ling Xiao melambaikan tangannya dan berkata kepada Zhang Yachai dengan serius, dan kemudian berpaling dari topik pembicaraan. Saudara muda, apakah lukamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, ini hanya luka kecil yang berdaging. Zhang Yuxi melambaikan tangannya, wajahnya tenggelam, dan dengan tegas berkata, sialan, gadis kecil ini, Rose, benar-benar kejam. Aku benar-benar menginginkan hidupku. Jangan khawatir, baik dia maupun He Jiarong tidak bisa melarikan diri. Ling Xiao mendengus dingin, dan ada semburan cahaya dingin di matanya, dan berkata, ketika lukaku sembuh, aku harus bersenang-senang dengan He Jiarong. Saat dia berkata bahwa dia tidak bisa menahan batuk dengan hebat, dan ketika sudah mereda, dia berbisik kepada Zhang Yachai, tapi apa, saudara, jangan mengumumkan sesuatu malam ini. Terutama lukaku. Zhang Yuxi tercengang, dan kemudian segera mengerti apa maksud saudara itu, mengerutkan kening dan bertanya-tanya, saudaraku, apakah kamu terluka? Kapan kamu terluka? Mengapa saya tidak tahu? Saya hanya tahu jika sekelompok orang datang dan bercampur. Dan, Anda sudah berurusan dengan anak itu He Jiarong saat ini. Mendengar hal ini, Ling Xiao mengangguk ke arah adik laki-lakinya. Ya, adik laki-laki ini sangat aktif. Dikatakan bahwa setelah Lin Yu melarikan diri dari hutan dengan teman Rose dan Rose, dia hampir jatuh ke tanah karena kelelahan. Lagi pula, agak sulit untuk melarikan diri dengan dua orang yang tidak bisa menggunakannya sama sekali. Kemudian Lin Yu mengambilnya dan bersembunyi di pinggir jalan, memanggil Bu Cheng dan memintanya untuk menjemput mereka. Tuan Ho, di mana kehidupan benar-benar tidak pernah bertemu. Rose menoleh dan menatap Lin Yu. Meskipun suaranya lemah, nada kemudahan dan pesonanya dipulihkan. Rose tampak sedikit bersemangat ketika dia melihat Lin Yu lagi. Terakhir kali dia mengucapkan selamat tinggal, dia bertekad untuk mati, berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat Lin Yu lagi dalam hidupnya, tetapi dia tidak berharap untuk berada di pelelangan manor malam ini. Melihat Lin Yu. Seperti sebelumnya, kemanapun Ten He pergi, dia akan selalu menjadi fokus perhatian yang paling besar, dan dengan mudahnya meminta pergi dewa yang didambakan Wang Ding. Di pelelangan, dia telah menonton Lin Yu, tetapi Lin Yu tidak pernah menemukannya. Tapi baginya, tidak menyesal bisa melihat Lin Yu untuk terakhir kalinya, tapi yang membuat mimpinya adalah ketika dia gagal dalam tindakannya dan akan dibunuh, Lin Yu tiba-tiba muncul secara ajaib. Dan menyelamatkannya, sekali lagi memainkan pahlawan di hatinya. Kamu tidak baik, kenapa kamu tidak mengucapkan selamat tinggal terakhir kali? Lin Yu tersenyum padanya. Jangan lari menunggumu menangkapku. Rose teringat adegan ketika kakaknya meninggal, dan tersenyum sedih, dan berkata, sekarang kamu telah menangkapku lagi, kamu bisa kembali untuk bisnis. Lin Yu menoleh dan menatapnya. Pada saat ini, dia begitu dekat sehingga dia akhirnya bisa melihat wajah cantik Rose, tetapi dibandingkan dengan tampilan Rose yang selalu bercahaya, perbedaannya adalah dia melihat kali ini. Dia tampak agak pucat, dan tampak sangat kuyuh. Kamu lupa, buat kamu, selain mayor dari Departemen Intelijen Militer, aku juga temanmu. Lin Yu menatapnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Faktanya, Lin Yu merasa lega setelah mengetahui bahwa Rose bukanlah pembunuh mesum. Awalnya, dia ingin menyembuhkan mata kakaknya dan membuat hidup Rose lebih cerah lagi, tetapi dia tidak menyangka kecelakaan itu datang begitu cepat. Rose tercengang ketika mendengar apa yang dia katakan, lalu berbisik, terima kasih. Mungkin angin agak kencang di malam hari, dan matanya tiba-tiba memerah, tetapi untungnya, cahayanya sangat buruk sehingga Lin Yu tidak bisa melihat dengan jelas, yang membuatnya tidak terlihat terlalu malu. Apakah kamu muncul di pelelangan hanya untuk membunuh Zhang Yuxi? Lin Yu bertanya padanya dengan curiga. Tahukah kamu bahwa saya muncul di pelelangan? Rose bertanya dengan heran. Ya, aku melihat sosok yang sangat mirip denganmu saat itu.
Lin Yu tersenyum. Ya, saya hanya ingin membunuh anjing pelari Zhang Yuxi. Wajah Rose dingin, dan dia berkata dengan dingin, aku sudah memeriksanya, dialah yang menculik adikku. Tentu saja Anda harus membalas dendam, tapi Anda terlalu berisiko untuk melakukan ini. Lin Yu menghela nafas sedikit, lalu berbalik untuk melihat pria berbaju hitam di samping matanya, dan bertanya, ini adalah... Dia adalah teman saya. Rose segera memperkenalkan, dia merencanakan kejadian ini untuk saya, dan dia membantu saya menemukan tenaga kerja. Tetapi untuk beberapa alasan, saya tidak dapat mengungkapkan identitasnya kepada Anda. Pemahaman. Lin Yu tersenyum, dia tahu bahwa dia juga anggota dari Departemen Intelijen Militer, jadi tidak nyaman bagi Rose untuk menceritakan banyak hal kepadanya. Kalau begitu dia adik laki-laki. Lin Yu bertanya dengan bingung, meskipun tidak nyaman untuk mengungkapkan identitasnya, dia harus tahu apakah itu laki-laki atau perempuan, jika tidak, dia tidak tahu bagaimana menyebutnya. Rose bersenandung sedikit, dan Lin Yu menoleh dan berkata kepada pria itu, saudaraku, bersabarlah, aku akan membantumu menghubungkan tulang kaki setelah aku kembali. Tidak dibutuhkan. Pria itu berkata dengan dingin, melihat ke kejauhan, dan melihat bahwa polisi tidak mengejar barusan, meraih sebuah cabang di sisi jalan, terhuyung-huyung berdiri, berbalik dan berkata kepada Rose, karena kamu baik-baik saja, kalau begitu aku akan pergi dulu dan menghubungiku nanti. Kakimu terluka seperti ini, biarlah Tuan He membantumu melihatnya. Rose berkata dengan penuh semangat, Tuan dia seorang dokter jenius, dia pasti akan mengembalikan tulang kakimu ke kondisi semula. Tidak, aku sudah mati, dan aku tidak membutuhkan bantuannya. Pria itu meninggalkan kalimat dingin. Setelah berbicara, pria itu berjuang di seberang jalan, terhuyung-huyung di sepanjang sisi jalan ke barat. Ada apa dengan dia? Apa aku pernah melihatnya sebelumnya? Lin Yu tidak bisa tidak bertanya-tanya. Dari beberapa kata ini, pria ini tampaknya memiliki prasangka besar terhadapnya. Tidak apa-apa, dia memiliki kepribadian seperti ini. Seseorang akan segera datang menjemputnya, dan dia akan baik-baik saja. Rose memandangi sosok pria itu dan berkata dengan ekspresi yang rumit. Setelah beberapa saat, Bu Cheng bergegas. Setelah menjemput Lin Yu dan Rose, dia bergegas menuju rumah sakit sesuai instruksi Lin Yu. Kelahiran kembali, aku akan berada di rumah sakit sebentar lagi. Lin Yu melihat Rose memegangi perutnya dan berkeringat banyak. Dia penuh kesusahan dan menghiburnya dengan lembut. Dia harus mengatakan bahwa pria berbaju putih ini sangat kejam, tidak heran dia bisa melakukan hal-hal yang kejam dan tidak manusiawi semacam itu. Setelah tiba di rumah sakit, Lin Yu memeriksa denyut nadi Rose terlebih dahulu, kemudian mengambil beberapa jarum untuknya, lalu meresepkan beberapa bahan obat, dan meminta Li Zenseng untuk membuat 2 obat. Setelah obat direbus, Rose meminum obat tersebut, kondisi mental seluruh orang itu jauh lebih baik. Lin Yu melihat bahwa tidak ada yang salah dengannya, jadi dia merasa lega, memberinya secangkir air panas, duduk di depannya, menatapnya, dan tersenyum, aku sudah lama tidak melihatnya. Berat badanmu turun. Rose merasa masam setelah mendengar kata-kata itu, tersenyum, tidak berbicara. Sebenarnya, kamu tidak perlu memaksakan dirimu begitu keras. Jika kamu harus menjatuhkan semuanya, aku bisa membantumu. Lin Yu berkata dengan sungguh-sungguh padanya. Kamu tidak bisa melawan mereka, aku tidak menginginkanmu karena aku abadi bersama mereka. Rose dengan lembut menggelengkan kepalanya dan mendesah, kamu telah melawan Ling Xiao malam ini, dan kamu tahu bahwa orang ini tidak mudah. Ling Xiao, namanya Ling Xiao. Lin Yu mengerutkan kening, dan kemudian bertanya-tanya, apa latar belakang Ling Xiao? Saya tidak berpikir dia sangat tua, kan? Mengapa dia begitu muda sehingga dia menjadi tubuh yang murni? Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.